Pemirsa, jika Anda cukup aktif menggunakan media sosial, salah satu topik yang tengah ramai diperbincangkan adalah badai PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan belum lama ini mengeluarkan data yang menyebut jumlah pekerja yang mengalami PHK di Jakarta saja melonjak 994% atau nyaris 1000%. Tantangan bagi masyarakat kelas menengah terus terjadi di Indonesia. Apalagi kondisi pekerja saat ini sedang sulit karena harus juga berhadapan dengan isu maraknya pemutusan hubungan kerja dan kenaikan upah yang relatif kecil. Belum lagi lonjakan harga pangan utama masyarakat Indonesia yang sampai saat ini belum terbendung, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani perekonomian kian membuat masyarakat menjerit. Itulah kenapa saat ini banyak sekali rakyat yang sedang menagih janji-janji politik Bapak Presiden kita tercinta, yaitu tentang ekonomi akan meroket lah, tentang 10 juta lowongan pekerjaan lah, tentang tidak impor lah, dan lain-lain. Dan itulah kenapa di sini sangat penting banget saya tekankan bahwa kita harus tetap waspada. Jangan lagi terlena dengan janji-janji yang manis, apalagi ini menjelang pilkada. Sedangkan orang yang dulu kita anggap sebagai sosok yang mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan, yang dengan ikhlas mau masuk gorong-gorong demi rakyatnya, ternyata kebijakannya makin kesini makin membinasakan rakyatnya. Dari kelas menengah jadi kelas menjerit. Kenapa ekonomi kita makin miris ya? Halo Sobat RJ, kali ini kita mau ngomongin soal realitas pahit yang lagi dihadapi oleh jutaan rakyat Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, siapin teh manis atau kopi pahit dulu. Karena cerita kali ini bakal bikin kita gemes, gelisah. Terutama bagi kaum 58%, saya takut akan jadi depresi melihat fakta-fakta pahit ini. Kalian tahu tidak? Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, selama 10 tahun terakhir, masyarakat kelas menengah di Indonesia kian makin terpuruk. Kalau dulu kita optimis bisa naik kelas, sekarang malah sebaliknya, banyak yang terancam turun kelas. Bahkan data BPS menyebutkan ada sekitar 9,48 juta orang yang dulunya bisa dibilang cukup secara ekonomi, sekarang justru terjerembab ke dalam kelompok yang rentan miskin. Wah, kok bisa ya? Kepala BPS yang satu ini, yaitu Mbak Amalia, ngasih tahu ke kita bahwa modus pengeluaran penduduk kelas menengah makin mendekati batas bawah. Jadi bayangin aja, kalau biasanya kita ada di tengah-tengah, sekarang sudah nyaris jatuh ke jurang. Waduh, ngeri banget kan? Mbak Amalia juga bilang, kalau tahun 2024, pengeluaran rata-rata kelas menengah itu cuma 2,05 juta per bulan. Nah, ini sudah mepet banget sama batas bawah kelas menengah yang cuma 2,04 juta per bulan. Ibaratnya nih, tinggal seujung kuku saja buat jatuh ke level bawah. Dan ngomong-ngomong, kalian sadar nggak? Kalau semakin kesini, hidup kita semakin susah. Ayo, ada yang sadar nggak? Dan kalau saja ada dari kalian yang belum merasakan, tunggu saja ya. Karena banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah kita saat ini bukannya menguntungkan buat rakyatnya, tapi malah kian memiskinkan rakyatnya, terutama dalam sektor perpajakan. Dan itu belum lagi berbagai subsidi yang dicabut, serta harga-harga kebutuhan pokok yang kian hari, yang kian terus naik. Tapi yang bikin kita semua miris, kenaikan dan pencabutan berbagai subsidi ini tidak diimbangi dengan kenaikan gaji para pekerja. Gajinya ya segitu-gitu aja. Di satu sisi kita terus berusaha buat naik kelas, tapi realitanya semakin sulit buat mencapai level atas. Ini nih yang bikin kita gemes sekaligus gelisah. Karena banyak dari kita yang sudah kerja keras baik siang maupun malam, ujung-ujungnya hanya bisa buat bertahan hidup. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan pajak yang makin menjerat. Rakyat pun seolah-olah tercekik, sekarat, tapi masih bisa bernafas. Sedih tidak? Ada pepatah yang mengatakan, rakyat yang sekarat ini mati enggan,
hidup pun segan. Dan di sini, memang kita tidak bisa menutup mata. Pandemi COVID-19 memang akan selalu menjadi alasan kenapa ekonomi kita jadi terpuruk. Tapi masa iya, dampaknya masih terasa hingga sekarang. Dan sudah saatnya pemerintah saat ini lebih peka dan melakukan tindakan yang nyata buat mencegah semakin banyaknya rakyat yang saat ini jatuh miskin. Pemerintah tidak cukup hanya dengan janji-janji manis atau program yang nggak tepat sasaran. Di sini kita butuh solusi yang benar-benar bisa kita rasakan dampaknya. Tapi tunggu dulu sob, ternyata masalah ini nggak cuma berhenti sampai di sini. Kita juga saat ini lagi dihadapkan sama gelombang pemutusan kerja alias PHK yang kian hari kian menggila. Setelah industri tekstil kena getahnya, sekarang giliran sektor mebel serta farmasi yang harus menelan pil pahit. Bahkan PT Kimia Farma, perusahaan BUMN besar itu, terpaksa menutup 5 pabriknya dalam beberapa tahun ke depan. Waduh, mau jadi apa nasib ribuan pekerja yang kehilangan mata pencarian ini? Kalian mungkin mikir, loh, bukannya kalau BUMN itu seharusnya lebih stabil ya? Nah, itu dia. Ternyata nggak selalu begitu sobat. PT Kimia Farma terpaksa mengambil keputusan sulit karena pabrik mereka nggak optimal. Bayangin saja, dari seluruh kapasitas pabrik yang ada, cuma 40% yang terpakai, sisanya nganggur. Ditambah lagi beban utang yang mencekik leher, bikin mereka harus mengambil langkah ekstrim ini. Jadi nggak heran kalau para pekerja harus siap-siap cari pekerjaan baru. Dan dampaknya dari semua ini bukan cuma pada sektor farmasi, sektor industri padat karya lainnya seperti tekstil serta manufaktur juga nggak luput dari ancaman PHK. Dan di sini saya jadi mikir, kemana sih sebenarnya arah ekonomi kita? Dan kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kita bisa jadi malah mundur ke belakang. Itulah kenapa saat ini banyak sekali rakyat yang sedang menagih janji-janji politik Bapak Presiden kita tercinta, yaitu tentang ekonomi akan meroket lah, tentang 10 juta lowongan pekerjaan lah, tentang tidak impor lah, dan lain-lain. Dan itulah kenapa di sini sangat penting banget saya tekankan bahwa kita harus tetap waspada. Jangan lagi terlena dengan janji-janji yang manis, apalagi ini menjelang pilkada. Sedangkan orang yang dulu kita anggap sebagai sosok yang mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan, yang dengan ikhlas mau masuk gorong-gorong demi rakyatnya, ternyata kebijakannya makin kesini makin membinasakan rakyatnya. Dan sebagai rakyat jelata, kita harus cerdas dalam menyingkapi situasi ini. Jangan sampai kita cuma jadi korban dari kebijakan yang gak tepat sasaran. Dan inilah saatnya kita semua bersuara dan mendorong perubahan yang lebih baik. Sobat RJ, dimanapun kalian berada, tetaplah kita semangat. Meski jalan di depan terlihat begitu suram, kita harus tetap optimis. Dan yang paling penting, kita harus tetap saling mendukung satu sama lain. Siapa lagi coba yang bisa diandalkan kalau bukan diri kita sendiri? Yuk, kita bersama-sama mendorong perubahan demi masa depan kita yang lebih baik. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, biar makin banyak masyarakat yang tahu tentang realita yang terjadi di negeri ini. Ingat ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Sampai jumpa ya dalam video kita selanjutnya. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.